Yo, what up, Match DFC Nations Mode episode ke-3 ternyata, sorry, di thumbnail kita tulis hashtag 4, ternyata kita baru 2 episode ternyata dengan episode pilot. Sorry guys. Ya kita mau bahas apa, Den? Kalau kita karena sudah mulai juga round 32 besar, kita bahas beberapa match yang sudah bermain di 32 besar dan akan match yang akan datang di negara-negara besar. Betul. Mau match dulu atau match mau dulu nanti match mau dulu? Ya, setelah ini. Oke, kita bahas dulu Afrika Selatan versus Kanada. Yoi. Yang dimana Kanada berhasil mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Luar biasa. Jadi cukup intens lah dari gamenya. Nah, yang kulihat juga ini Kanada. Golnya keren juga sih. Dari perasaan dari kesalahan juga. Bukan iya. Ya kayaknya dari luar kotak penalti. Enggak tahu siapa itu namanya itu yang cetak. Apa? Ada di sini tuh. Wait. Intinya itu di luar kotak penalti itu screamer. Wih, tendangannya keren sih. Kencang. Tapi di luar match ini, tapi di dalam match keseluruhan match ini kayaknya memang overall mereka itu jual beli serangan. Iya. Eustakio dan ternyata dan ternyata ini pemain pernah lahir di Portugal, kalau besar lahir di Kanada, cuma orang tuanya keturunan Portugal. Dan kau tahu siapa yang tarik? Siapa lagi kalau bukan John Herman? Apa ya, mantap. John Herman. Yoi. Dibuat naturalisasi ya? Ya, dinaturalisasi. Siapa namanya lagi? Eustakio. Ya, Eustakio. Susah namanya tuh. Memang kayaknya nama-nama Portugal. Latin Portugal gitu. Oh iya. Tapi dari overall ini di match ini Afrika Selatan Kanada jual beli serangannya ada. Iya. Oke lah, cukup terhibur untuk match sekelas yang bisa dibilang middle game. Yap. Yang underrated ya, game ini termasuk underrated sih. Yes, betul. Dan dimana bermain fisikalnya ada, pace, kecepatan, alur permainan, kencang sih. Apalagi Afrika Selatan bermain ya agresif, kadang juga harus defensif melawan Kanada. Nah, ini saya juga kulihat Afsel, nah bagus sih sebenarnya serangannya begitu, cuma kayak gampang ditebak kalau yang kulihat nah. Afrika Selatan. Iya. Tapi bisa kalau dari gamenya kulihat berhasil membuat Kanada kelimpungan sih. Beberapa kali. Iya. Harus jatuh bangun loh backnya. Betul. Jatuh bangun backnya. Nah, jadi apalagi golnya di menit-menit terakhir. Iya. 90 plus 2. Itu menjatuhkan mental banget sih. Betul. Harus karena apa? Kanada sudah otomatis mengamankan tempat kan. Betul. Mau mengamankan tempat, jadi kayak di menit-menit akhir setelah gol itu mungkin mengurangi intensitas serangan. Afrika Selatan yang terus melakukan apa namanya? Kalau istilahnya serangan terus. Ya, serangan sporadis lah. Iya. Tapi bagusnya Afrika Selatan sekarang tuh yang di 2010 2010 di pertama kali lolos, itu pun sebagai tuan rumah. Tapi pas di tuan rumah hanya kalau tidak salah 1 poin aja deh, kalau bukan 1-4. Nah, ini kayaknya yang kulihat di sini tuh di 2026 sebagai redemptionnya lah atas match yang kemarin begitu ya. Bagus Mila menurutku. Untuk sebesar siapa lagi? Kanada. Enggak sebesar ini. Afrika Selatan. Iya, Afrika Selatan. Kalau Kanada ini yang kulihat, kalau kemarin di 2022 itu sempat enggak lolos di fase enggak lolos ke fase grup. Fase gugur kalau enggak salah. Dia itu kalau enggak salah di posisi 4. Dan nanti akan lawan Maroko, tapi sebentar dibahas tentang Maroko, guys. Dan kita tutup untuk pertandingan Kanada Afrika Selatan, yang dimana Kanada mengamankan tempat ke-16 besar, mengalahkan Afrika Selatan lewat gol Eustasio. Ya, keren sih golnya. Betul. Di luar kotak penalti itu. Betul. Screamer. Yes. Di ujung gawang bawah kiri.
di ujung kanan kiper luar kanan biasa. bawah. Oke, kita tutup dan kita ke match selanjutnya yaitu Jepang melawan Brazil. Yes, sir. Yang ini di mana dimenangkan oleh Brazil 2-1, mengamankan tempat juga ke 16 besar. Yes. Dan Brazil harus kebobolan terlebih dahulu kan? Ya, satu lewat Kai Susano. Wih, gelandang energi gitu. Luar biasa. Gelandang energi gitu di Bundesliga. Dia main di klub Bundesliga. Kalau nggak tahu namanya Stuttgart kalau nggak salah itu. Kai Susano. Kayaknya. Tendangannya berhasil melakukan counter attack ke karyanya Jepang ke arah lini belakang Brazil sampai di depan kotak penalti langsung ditendang gol. Kipernya Alisson. Kalau saya kulihat terjungkal. Ini Brazil Jepang blunder pemainnya Brazil tuh siapa itu blunder. Sayangnya jeli jaringan untuk cari siapa yang blunder. Pokoknya blunder kila pemainnya Brazil. Saya ingat Gabriel kah? Gabriel. Ya, Gabriel. Karena Gabriel kayaknya tidak tutup ruang untuk tendangannya Kai Susano. Ya, betul. Tapi gelandang energiknya itu Jepang kuakui sih. Tenaganya banyak, staminanya tinggi. Apalagi staminanya kuat lah, bukan tinggi. Staminanya kuat, bisa melakukan akselerasi depan belakang. Ya. Kayaknya main 90 menit dia itu. Kai Susano. Iya. Kayaknya main 90 menit itu Kai Susano. Iya, 90 menit. Ya. Saking dibutuhkannya tuh. Saya yang kulihat juga yang ku respect dengan Jepang di awal-awal babak pertama, pressing yang ngeri Pak. Ngepres Brazil yang bisa dibilang sampai ke zona 1 sampai 2, zona 1 sampai 3-nya Brazil begitu. Dan yang kulihat juga terlepas dari blundernya siapa tadi Gabriel itu yang kulihat tuh di situ tunjukkan bagaimana pressingnya Brazil begitu. Yang dimana kalau dia pressing tuh kayak anggap betul pressing kayak begini dia caranya pressingnya. Dan itu bagusnya pressingnya Jepang. Yang satu lagi profil tentang Kai Susano ini. Kai Susano ini sempat dijuluki kantenya Jepang. Baik. Kantenya Jepang. Ya. Kai Susano. Wih. Walaupun posturnya itu nggak menunjang, tapi kalau kaki bola udah di tanah itu. Bukan maksudnya bisa dia sapu semua itu dengan bersih juga itu Kai Susano. Dan tidak lupa walaupun Jepang di sini kalah, di sini lini belakang Jepang ini cukup disiplin lah, tidak melakukan error-error yang tidak perlu. Tapi di luar error tidak adanya error yang tidak diperlukan. Gol Brazil itu memang world class. Yes. Dari gol pertamanya Casemiro itu golnya keren sih. Dan sempat itu sebelum golnya siapa lagi? Casemiro. Ada peluang dari Cunha. Nyaris itu Pak. Enggak, itu kalau kulihat Cunha itu kayaknya di luar. Enggak, ada yang di depan kotak penalti. Oh, depan kotak penalti. Iya. Sempat ditahan tuh. Kalau kau nonton di mana lagi? Di channel YouTube. Bukan punya Vinicius kan? Itu yang depan gawang itu. Bukan. Ada Cunha itu juga. Oh, Cunha. Okay. Ya, kalau kau nonton matchnya kemarin tuh lewat siaran Brazil yang di YouTube itu pas peluangnya siapa tadi? Cunha. Ada live reactionnya itu empat orang itu yang di KZTV. Dan yang kulihat juga shout out untuk KZTV yang berani membeli hak siarnya ke orang Brazil begitu. Luar biasa. Dan ada apa yang lagi ada live reactionnya begitu ke empat komentatornya ini. Wah, heboh tentang yang peluang siapa tadi? Peluangnya Casemiro, peluangnya Cunha, Casemiro sama golnya Martinelli. Di situ kayak berteriak gitu Pak. Tapi di game ini intensitasnya juga ada sih, jual beli serangan ada. Betul. Jadi secara game itu even sampai datang golnya Martinelli. Golnya Martinelli itu ya mungkin koreksi perkataan saya guys,
tadi Jepang tidak melakukan error di gol terakhir. Sempat kehilangan bola. Iya. Akhirnya tahu sempat. Akhirnya Brazil mendapatkan penguasaan bola, direbut, oper ke Guimaraes. Guimaraes melihat Martinelli di kotak penalti. Zion Suzuki, kipernya Jepang, nggak bisa apa-apa sih. Betul, dan ini saya kulihat golnya tadi siapa? Martinelli. Sama golnya Susano. Ya, Susano itu bisa dibilang gol blunder dibalas blunder begitu. Iya. Kenapa bilang gol blunder dibalas blunder? Itu tadi golnya Gabriel yang bikin blunder. Di mana lagi? Di sisinya Brazil. Kalau blundernya Gabriel itu tidak tutup ruang untuk tendangan. Kalau Brazil itu memberi ruang oper ke pemain belakang Jepang, memberi ruang oper ke Martinelli. Tidak ada marking. Iya. Tapi dari game ini memang secara equal Jepang itu nggak layak pulang sih dari segi mentalitas. Yes. Keren. Dan shout out to Jepang sih, Banzai. Dan itu juga kulihat Jepang sebenarnya ini Jepang. Kalau pemainnya bagus lah. Kalau kau bilang overrated tidak. Cuma kurang beruntung di Jepang begitu. Selalu ada faktor sialnya gitu. Ya, dan bisa dibilang itu untuk ketiga kalinya juga Jepang ini. Itu kalau Tomiyasu saja yang jaga itu Martinelli, kalau potong operan bolanya Gomes ke Martinelli mungkin nggak gol itu. Oh iya sih. Masih bakal dilanjut extra time itu. Iya, cuma kesalahan namanya human error di lini belakang Jepang, jadi nggak terkawal sih itu Martinelli. Dan ini juga membuktikan bahwa Brazil walaupun memang terakhir kali juara 2002 Brazil tetap Brazil, bro. Brazil tetap Brazil. Kalau di game ini itu kayaknya sih yang agak quiet itu Igor Jesus. Agak quiet. Tenang, nggak ada bikin ancaman yang serius selama turnamen ini berlangsung sih. Iya. Jadi antitesisnya itu lebih bagus Kunya itu di depan. Kunya Vini. Betul. Sama siapa kemarin itu Ryan juga saya sebenarnya saya tahu tuh Ryan juga kayaknya juga bagus deh. Menurut Ryan. Sama siapa kalau saya pemainnya kalau dari kalau dari Jepang saya cocok Tomiyasu. Tomiyasu itu keren. Defending awareness-nya. Hanya memang dia tuh gol terakhir di Brazil tadi kayaknya memang human error, tidak terkawal. Oke. Kita tutup. Dan untuk ketiga kalinya Brazil bukan Brazil. Siapa tadi? Jepang 3 kali berturut-turut tidak lolos ke fase selanjutnya setelah 16 besar di 2018 dan 2022 dan 32 besar di mana lagi di Piala Dunia tahun ini gitu. Kayaknya kalau Jepang itu faktor bad luck yang selalu ada. Ya, betul. Selalu ada yang bikin mereka terhalang gitu. Dan itu kayaknya pebbles kerikil kecil yang betul. Selalu menghalangi mereka karena Jepang stabil permainannya dari Piala Dunia ke 2018 ke 2026 ini kan. Iya. Sempat jadi karena 2018 itu di comeback di menit-menit akhir. Sama siapa lagi nih? Belgia tidak lawan. Iya, Belgia. Terus 2022 Kroasia belum presisi kayaknya juga di detik terakhir juga ya atau sampai extra time. Lupa deh. Sama ini Brazil lawan Jepang 2-1. Oke, kita tutup. Kita tutup pertandingan Brazil versus Jepang yang dimenangkan oleh Brazil 2-1. Brazil nyaman ke fase selanjutnya 16 besar dan Jepang harus pulang kampung ke Tokyo. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya itu Jerman Paraguay. Saya malas bahas ini, guys. Negara andalan. I know it. Negara andalan, aduh. Der Panzer Jerman melawan Paraguay 1-1. Tapi sayangnya Jerman harus kalah di on penalty. Berapa skornya lagi? 4-3. Dan sayangnya kau tahu itu golnya NC saya itu human error, sangat human error. Nah, bisa-bisanya
itu ruang sundulnya Enciso dah ada yang scanning. Sayang. Tidak. Siapa namanya? Anderson nih? Siapa? Backnya? Backnya. Dengan Anderson. Rudiger. Iya, sama Brown, Joshua Kimmich. Dengan Rudiger ya? Ya, dengan Rudiger. Cuma Rudiger diganti sama Malik Thiaw. Itu pun menit 110. Nggak terkawal sih, masa? Bukan dengan postur tinggi kayak gitu. Wih, kayak kurang pas aja untuk dapat gol sundulan gitu. Apalagi back Jerman kan fisikal semua, jago sundul juga. Betul. Tinggi juga. Dan kulihat Jerman sayangnya terlalu meremehkan yang kulihat. Apalagi Kai Havertz memang mencetak gol di menit 54, setelahnya tuh kayak agak susah menyerang begitu. Kalau Jerman itu memang dari sesudah Piala Dunia 2014 pasca mereka juara itu gairah bermain mereka itu udah kurang untuk ngotot. Mereka bermain lebih sabar. 2018 itu sudah mulai hancur. 2022 itu lebih hancur lagi. Tapi 2026 ini oke lah, progresinya ada. Tapi itu nggak cukup sih. Padahal kalau Jerman menangin Piala Dunia sama dengan Brazil kan trofinya. Ya. Saya lihat di 4 Jerman juara. Iya, sama. Trofi Piala Dunianya. Dengan trofi Piala Dunia terbanyak di Eropa. Yes. Dan ini yang kulihat siapa tadi? Jerman. Kan dia itu bisa dibilang hampir ke prediksi. Pernah ke prediksi, Pak? Ada di Twitter dulu tuh. Jangan sampai ini Jerman di tahun ini nggak lolos kayak Italia begitu. Italia kan 2006 saya pikir juara. Tidak sih. Kalau Jerman itu enggak menurutmu? Apa? Enggak menurutmu untuk Jerman bisa samai Italia begitu? Sama Italia dengan? Kan Italia kan 2006 juara. 2010 gagal lolos fase grup. 2014 juga gagal fase grup. 2018, 2022 dan 2026 itu gagal lolos ke Piala Dunia. Sempat berpikir bahwa Jerman bakalan samai Italia begitu ya? Tapi menurutmu tidak bakalan itu? Kalau sebelum Piala Kalau dari pendidikan sepak bola Jerman itu kayaknya mustahil sih. Mereka pembibitan pemain Jerman itu keren, bagus-bagus. Oh iya tahu. Beda dengan Italia. Italia kan kayak Catenaccio minded, pemain bertahan. Iya. Sama. Beda dengan Jerman. Jerman itu sekolah sepak bolanya itu keren, pembibitan pemain mudanya. Kayak Nathaniel Brown itu back kiri baru itu. Baru saya tahu juga. Tapi larinya pace-nya keren sih. Kencang larinya itu. Dan berlanjut ke golnya Kai Havertz dibalas. Yes. Berkat crossing dari Florian Wirtz. Florian Wirtz itu kalau pakai baju Jerman keren sebenarnya. Keren. Dan ini yang kulihat ada gol terakhir kan yang dianulir. Ya. Golnya Jonathan Tah. Entah dari pengamatanku saya merasa itu golnya sah-sah saja sih. Kalau dari pengamatanku. Bukan karena saya tidak perhatikan baik itu materi pelanggarannya sehingga saya sepakat saja bilang oh ini pelanggaran. Ternyata kalau kulihat tidak. Menurutku tidak. Kalau saya menurutku golnya tadi siapa aja Jonathan Tah. Itu akibat damirannya siapa lagi? Brown siapa tadi? Brown? Iya Brown. Akibat anunya ini Nathaniel Brown. Akibat daminya begitu yang kena Orlando Gil. Kan sempat itu baku tabrak dulu tuh. Baru disambar sama Jonathan Tah. Nah, yang di situ kulihat Jonathan Tah di situ kulihat kenapa golnya Jonathan Tah dibatalkan karena damirannya
lamirannya siapa beli Nathaniel Brown yang kena badannya, yang natabrak atau kena badannya siapa lagi, Orlando Gil. Jadi di situ kulihat kayak bukan ini termasuk pelanggaran gitu. Itu termasuk pelanggaran. Iya, kalau menurutku karena itu tadi John. Tapi entah ya tadi kalau dari materi pelanggarannya cara kiper Paraguay jatuh itu kayak soft sekali sih. Buktinya masih bisa bangkit gitu. Oh iya sih. Ya, kalau ya, dari kacamata aku, tapi keputusan wasit kan oke lah, dia yang harus atur. Balik lagi wasit yang rule the game. Ya. Oke lah, enggak masalah. Oke, aman. Yang jadi masalah itu di penaltinya. Kayak Havertz. Yang harusnya kayak Havertz itu sebagai penyerang harusnya bisa menjalankan tugas dengan baik, tapi ya sudah. Semua pemain bola semua pemain bola kalau di penalti itu sudah tidak ada yang tahu hasilnya bagaimana. Yes. Semua jawabannya di tangan Tuhan. Siapa yang mau kasih menang? Ya, balik lagi. Pernah bisa aku berusaha begitu, tapi Tuhan yang menentukan jalannya begitu. Nasibnya. Nah, kayak Havertz, Nick Woltemade itu gagal penalti. Sama Jonathan. Padahal itu padahal Woltemade itu di Newcastle rekor penalti itu 100%. Nggak ada miss-nya. Nggak ada miss-nya nih. Tapi di melawan Paraguay ini harus digagalkan. Seandainya what if? Bukan juga Neuer sempat lakukan save kan? Iya, sempat. Yang siapa lagi nih? Balbuena. Begini apa yang pertanyaanku what if Jonathan Tah gol dan Canale di save sama Neuer, menurutmu bakalan jadi bersejarah ini tuh? Nggak juga bersejarah sih. Apa kalau penalti ini kan maksudku untung-untungan. Ya. Dari ya tendanganmu masuk atau tidak, melebar atau tidak, ya itu sudah risiko. Iya. Part of the game-nya penalti. Oh iya, saya juga. Tapi hanya kenapa harus Tah yang diambil di tendangan kelima? Ya, 6 kalau nggak salah deh. Harusnya kan gelandangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan. Ya 6. Harusnya kan dari pemain penyerang ke tengah. Kenapa harus langsung ke back? Kenapa biasanya itu tendangan penalti terakhir itu back yang ambil? Oh iya, harusnya seperti itu sih. Iya, harusnya terakhir. Enggak, bukan kayak dibilang penentu sebagai penentu. Tapi kalau yang bikin kalah ini penalti, saya jujur saja ini objektif kayak Havertz. Woltemade juga. Yang seharusnya penalti itu ya berarti penyerang lah gitu. Ya, berarti kekecewaanmu ini terhadap ini dua orang ya. Karena Jonathan Tah itu tidak menurutku kalau atribut penaltinya tidak ada memang. Back tengah. Ya. Back tengah jarang tendangannya bagus. Ya. Sebenarnya saya juga pertanyaanku sebelum pindah ke Belanda. Oke. Ya. Leroy Sané yang main 120 menit. Apakah keputusannya siapa lagi? Julian Nagelsmann memainkan itu menurutmu tepat atau tidak? Kalau dari segi materi sayapnya itu kan Gnabry kan nggak dibawa. Ya. Gnabry nggak dibawa, Gnabry Bayern Munchen. Cuma Sané yang punya pace bagus, dribble bagus, crossing bagus. Jadi otomatis Nagelsmann harus butuh tenaga dia lebih. Oh iya. Tapi pertanyaanku lagi sedikit lagi. Setuju kok tidak dengan pendapatnya netizen kenapa Sané terus yang dibawa? Setuju. Kenapa Sané yang dimainkan begitu terus? Kalau enggak salah tuh netizen ini kayak mempertanyakan Sané begitu. Kenapa dimainkan terus? Oh, mengkambing hitamkan? Iya, mengkambing hitamkan menurutmu. Apakah menurutku setuju atau tidak? Menurutku enggak setuju dengan netizen. Memang kebutuhan Jerman di sayap itu terbatas sekali. Iya. Brand tidak cukup membawa kualitas. Harusnya kalau misalnya itu Reus masih ada, ya mungkin Reus. Tua itu Mas Royce mau bawa dia tua. Itulah, tapi dia yang paling kreatif, dia yang paling cepat juga. Iya. Marco Reus, aku ingat sekali. Itu salah satu yang bikin saya suka Jerman. Iya. Marco Reus. Seandainya dulu tuh 2014 sempat ada rumor itu mau ke Barca, cuma tidak mau. Keren sih Marco Reus. Tapi dan
Seperti kau bilang tadi, Iya. kenapa Sane yang dipilih terus? Menurutku memang alasan taktik. Yes. Menurutku kalau dari pandangan alasan taktik, karena memang karena Sane dengan Gnabry itu kan satu paket. Jadi harus ada chemistry-nya gitu. Karena Gnabry tidak ada, Sane yang dipakai untuk lakukan speed gitu. Sorry guys, salah data ya. Kenapa ya bilang 90 menit main Sane 8 menit maksudnya. Sorry. Oke, kita pindah saja deh. Kita pindah ke match Belanda versus Maroko. Maroko melakukan kejutan lagi, boy. Begini, ini match absolute cinema. Keren sih. Jual beli serangan. Jual beli serangan. Terutama Maroko. Hanya Belanda itu tidak melakukan over yang bagus. Selepas golnya Gakpo kayaknya quiet Belanda. Bertahan. Iya. Ini saya yang kulihat kritiki Belanda dengan pelatihnya. By the way, golnya Maroko itu kok bisa ya Van Dijk enggak bisa adu air duel melawan data siapa itu yang cetak? Siapa? Siapa tadi tuh? Orang hitam. Siapa? Woi. Talbi. Diop. Iya, Issa Diop. Kok bisa kalah? Salah ratau itu ya. Kayaknya ini kok bisa kalah air duel dengan Issa Diop itu? Nggak tahu. Van Dijk loh, seorang Van Dijk. Van Dijk yang di mana? Bisa notabene salah satu back terbaik lah di Eropa. Iyalah. Tapi kayaknya memang Van Dijk 2019 itu udah nggak ada lagi sih. Betul, habis. Van Dijk 2019 itu kan kita tahu gilanya minta ampun. Apalagi waktu lawan Barca. Di leg kedua. Messi dibuat terkapar. Messi dibuat terkapar sih. Tapi di GW ini Van Dijk yang dimainin ini. Kalah loh. Lawan Diop. Wih, sebelumnya Diop itu kayak peluru masuk ke gawang Belanda. Sampai berlanjut ke extra time. Nggak terjadi banyak momen kan? Nggak ada. Sampai ke penaltinya itu yang banyak momennya. Iya. Tapi mau kritik dulu ini siapa lagi? Kuman memang ini saya kulihat apalagi saya sebagai fans Barca tuh. Ini yang buat Messi cabut begitu. Kalau kau nonton dokumenternya Barcelona Match Day season 2 kalau nggak salah deh. Di episode keberapa begitu gue lupa ya. Yang mau Messi cabut itu dia. Bahkan Suarez ditelepon pribadi. Besok nggak usah latihan ya, dijual kok. Jeleknya. Artinya pendekatannya dengan pemain itu jelek kan? Dari segi taktik juga artinya terbukti di game ini Koeman tidak bisa melakukan banyak melawan Maroko. Coach Justin saja bilang Belanda kan pakai 4-3-3. Kenapa aku pilih 3-4-3? Ini kesalahannya juga Koeman. Kayaknya Koeman itu enak dengan banyak gelandang gitu. Tapi kan menangku begitu ya. Seriku 2 sama lawan Belanda. Terus menangku 5-1 lawan Tunisia. Jepang. Sorry. Menangku 5-1 lawan Swedia. Terus Tunisia tuh menang ini. Iya, Tunisia. Enggak tahu berapa skornya, lupa. Nah, terus kenapa aku seakan-akan koremehkan Maroko begitu? Lebih tepatnya bukan meremehkan sih, terlalu main aman. Ya, kenapa aku juga pergi pas mau unggul 1-0, kenapa aku bertahan? Harusnya bisa kok serangi Belanda, serangi Maroko begitu. Harusnya saya begitu sih. Ini kayak tidak momentum aku menyerang. Mau aku main aman terus 1-0. Mau aku sampai kapan? Andalkan itu menang 1-0 gitu. Johan Cruyff itu bilang lebih baik menang 5-4 dibanding menang 1-0. Begitu ya. Dan dilanjut ke drama penalti. Yoi. Penalti juga. Penaltinya Kop Miners itu keren sih. Yang pertama ujung bawa Bono itu nggak bisa apa-apa. Kencang shoot. Yang jadi masalah itu Justin Kluivert tidak masuk. Karena harus kena tiang sih. Quentin Timber yang saudaranya Timber banyak yang tuduh Jordan Timber yang tentang. Bukan. Padahal Jordan Timber lagi nonton saudaranya di rumah. Timber saya enggak ikut, netizen. Quentin Timber melenceng sih. Jauhnya lah yang melenceng.
1 meter itu, Pak. 1 meter kayak memang kayak di jampi-jampi nih Kuren Timber begitu ya. Woi, gawang itu di sini tuh, gawang di sini. Kau pergi shoot di sini. Salah kok memang. Nah, abis itu Quentin Timber saya kan nonton langsung. Iya. Pas penalti. Kalau game fullnya itu saya harus lihat highlight. Tapi kalau di penalti saya nonton full. Iya. Dan penaltinya itu abis Quentin Timber, kalau masuk ini kayaknya sudah susah ini Belanda untuk dapat. Hakimi tuh karena Hakimi iya. Dan Hakimi kena tiang juga. Harusnya itu Hakimi. Dan bisa kill the game. Dan saya tahu Hakimi itu tendangannya ke kiri. Karena biasanya. Iya, karena track recordnya selalu ke kiri. Betul. Dan apalagi golnya habis itu Summerfield. Gagal lagi. Dan save-nya satu tangan. Tanpa harus tidur. Tangan kiri. Tangan kiri nanti. Ya tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri. Karena dia tangkisnya ke kanannya. Iya, ya tahu. Apa ya? Keras itu. Padahal tendangannya Summerfield keras lagi. Iya. Di tangan berdiri bukan dibilang kayak jatuh. Bukan dibilang kayak dive, bukan dibilang cross diving save bukan. Berdiri. Tangan kiri. Dan dilanjut oleh saya kurang tahu namanya penendang terakhir. Saibari. Iya. Menyelesaikan tugasnya. Memulangkan Belanda. Dan ini juga yang cetak waktu lawan Brazil. Luar biasa. Apa ya? Terbukti sih Maroko ini memang bukan tim sembarangan sih. Iya. Begini dari 2018 kan juga ini keberhasilannya tentang dengan beberapa pemainnya yang dia naturalisasi tuh, ada yang dari Belanda, ada yang dari Spanyol. Contohnya Brahim Diaz itu. Ya, Brahim Diaz sama Hakimi Belanda sebelumnya. Hakimi kayaknya Belanda. Kayaknya ada dari Prancisnya itu Hakimi. Iya. Dan yang kulihat ini siapa tadi? Maroko. Tidak bisa remehkan. Sekali lagi tidak bisa remehkan. Keren sih ini tim dari 2022. Wih, keren. Enggak, saya kalau lihat saya ini dari 2018 berprogres memang begitu. Tapi 2022 itu kelihatan hasilnya. Iya, 2022 keren itu kelihatan. Dan ya mau bilang yang ku pernah ada remehkan Maroko. Please nya. Karena apa? Kuda hitam terbaik kayak gitu Maroko. Bukan kayaknya kuda hitam ini. Bisa masuk tim unggulan. Iya, bisa masuk di tim unggulan. Kalau dulu kan kayak dibilang Kamerun, Ghana, siapa lagi kalau negara-negara Afrika. Kalau menurutku kayaknya kuda hitam yang baru sekarang ini Kanada kayaknya. Kanada sama Maroko. Bukan Maroko kayak kau bilang tadi sudah masuk tim unggulan. Kanada yang baru kayaknya. Ya, Kanada saya lihat. Oke, kita tutup pertandingan antara Belanda versus Maroko. Yes. Yang dimana Maroko melaju ke 16 besar dan memenangkan Belanda balik ke Amsterdam. Yes. Kita masuk ke match review. Preview. Match preview. Apa dulu nih? Prancis Swedia di 32 besar. Yes. Prancis Swedia. Yes. Prancis Swedia besok. Oke. Jam 5. Jadi tayangnya itu tayangnya mungkin kapan ya? Secepatnya lah, tapi tenang. Di sini ini mainnya sebentar pagi. Ya. Gitu. Kita klarifikasi sedikit guys. Baru jam 11 malam ini waktu Indonesia Tengah di Makassar. Oke, Prancis Swedia. Yes. Prancis ini kayaknya unstoppable sih. Dari sisi squadnya saja itu depannya itu berlapis-lapis bagusnya. Tapi Dembele, Doué. Siapa lagi? Barcola dibawa kan? Barcola kayaknya dibawa deh. Tunggu dulu kulihat. Cara dulu. Mbappe, Dembele dengan Cherki. Ya, Cherki. Ya. Kombinasi. Siapa tadi kau bilang? Barcola. Enggak kan, dibawa. Oh ya, dibawa. Sorry. Melakukan kombinasi trio speed. Dembele, Mbappe, Doué. Trio speed itu. Bisa dibilang pemain paling berbahaya. Jadi melawan Swedia itu kayaknya Swedia harus banyak melakukan latihan fisik lari gitu.
dan menjaga zoning karena Prancis ini mengandalkan ruang. Yes. Terutama Mbappe itu yang harus dikejar pace-nya. Betul. Tapi bukan berarti dengan tim sempurna dari kiper ke depan Prancis belum tentu bisa memulangkan Swedia dengan mudah karena Swedia juga datang dengan prepare yang bagus. Yes, ada Isak dan Gyökeres yang berduet di sana. Ada juga Elanga. Mesin gol. Yes, ada juga Elanga. Yang sayangnya Isak. Kayak berapa kali main Isak dia di Liverpool musim ini, khusus musim ini. Kayaknya kurang sekali sih. Tapi udah ada gol sih. Udah ada gol. Tapi di timnas Swedia gacor loh dia ini Isak. Yes. Dan dia sempat tahu cetak 2 asis pertama dan sama itu asis. Dan Swedia bagaimana kalau pandangannya di game ini? Kalau saya Prancis tetap menang tapi bakal susah payah menang Swedia. Kalau saya menang mudah Prancis di sini. Karena aku ambil track record Swedia Belanda. Prancis aku bilang. Maksudnya dari track recordnya Swedia dikalahkan Belanda. Iya. Kalau saya tidak. Kayaknya di sini Swedia bermain habis-habisan sih. Tapi tetap menang Prancis. Betul. Dengan kesusahan. Dengan kesulitan kesulitan. Masa? Iya, karena Swedia itu main 4-4-2. Terus Prancis ya kayaknya 4-2-3-1. Iya, atau 4-3-3. Dia terakhir 3-5-2. 3-5-2. Tunggu. Belum cara. Dan kalau dari prediksi bakal menang tipis sih. Siapa? Prancis. Tuh jemput sini. Enggak. Menang tipis Prancis. Enggak saya. Menang muda ini Prancis. 3-0 lah. Kalau saya 2-1. Wih, dia 3-4-3 dia sering mainkan. Kalau saya kayaknya yang cetak itu untuk Swedia saya pilih Ayari. Ayari kau? Iya. Kenapa ya? Why Ayari? Karena Ayari kayaknya itu lebih potensi untuk cetak gol, screamer. Gitu. Dibanding Gyökeres atau Isak? Kayaknya Gyökeres salah satu dari mereka tuh bakal dikunci. Dari back line-nya. Itulah kenapa saya bilang 2-1. 2-1 kau dia? Iya. Kalau saya itu pun 2 golnya Prancis mungkin error dari Swedia. Yang cetak mungkin Mbappe 2 lah. Mbappe 2 kau dia? Ya. Kalau saya yang cetak ini siapa lagi tadi? Belanda BDE. Prancis, Swedia, Prancis lah. Dengan skor 3-0. Mbappe. Jangan Mbappe hat-trick deh. Mbappe hat-trick. Janganlah. Biarkan Messi. Oke. Biarkan Messi yang jadi pencetak gol terbanyak. 2 lah. Dembele 1. Oke. Kita ke page selanjutnya. Apa ini? Inggris. Selanjutnya geser ke match apa saja? Apa ada Inggris Kongo, Amerika Serikat, Spanyol Austria, Portugal Kroasia. Bacakan saja. Argentina Tanjung Verde. Itu deh. Inggris. Oke. Inggris gas. Berurutan. Iya. Berurutan aja nih Inggris. Oke. Inggris. Oke. Kongo. Kongo. Ini kayaknya dari materi pemain kayaknya memang udah unggul di Inggris sih. Iyalah. Ini apa? Kongo mungkin hanya akan bermain bertahan. Ya. Menunggu serangan balik. Apalagi Kongo yang waktu seri 2 sama lawan apa nih kemarin? Lawan Uruguay. Kayaknya saya juga setuju ada. Kongo bakalan main bertahan. Oke, dari Kongo kalau saya menurutku skuadnya ya oke lah merata middle low player lah. Inggris kita tahu liga teratas banyak bermain di klub top. Ya. Oke, kita kalau saya kulihat ini Inggris menang. Inggris menang. Tipis kayaknya ini. Ya saya juga tipis prediksiku, tapi kayaknya itu prediksiku 1-0 saja. 1-0 kau? Dan harus Harry Kane. 3-2 saya. 3-2, 1-0.
Karena kayaknya itu Kongo itu kayaknya susah dijebol. Kalau dari selama turnamen. Paling upa itu Susah, tim. susah dijebol. Paling upa itu tim. Nama bilang paling upa. Gua 3 kali menang. 3 kali main. 3 kali seri. Kurang ajar. Oke, kita ke mana lagi? Kita ke match selanjutnya, yaitu Spanyol Austria. Spanyol Austria. Oke, boleh. Boleh. Spanyol Austria. Kita bahas aja tim-tim besar, bro, karena ya susah. Oke, kita Spanyol Austria dari kayaknya memang dari menggambarkan kekuatannya Spanyol memang sih. Spanyol. Saya lihat Austria itu punya nilai tambah. Kecuali ada David Alaba. Main sih David Alaba kemarin. Itu saya cuma melihat David Alaba pemain bagusnya gitu. Lah, Arnautovic, Sabitzer, Sabitzer itu wah, ada lagi. Kayaknya pemain itu apa? Yang bukan mengangkat. Berarti menurut David Alaba itu yang kayaknya memang paling bisa kayak memberikan daya gedor lah untuk timnya. Berarti kalau dari saya itu Spanyol akan position game dan ini saya menurutnya menang mudah. Yakin saya. Ini saya yakin menang mudah. Baru saya lihat dari terawang kok. Enggak weh. Prediksi. Thank you. Prediksiku bakal menang mudah. Siapa? Spanyol. Prediksiku. Kalau kulihat dari rinciannya tuh 4 laga terakhir 1 kali dia menang. Bahas 1978. Kau belum lahir, saya belum lahir. Kalau saya Spanyol kalau prediksiku Spanyol yang akan keluar sebagai pemenang. Masa nih? Sudah. Enggak bisa nunggu gugat itu. Dan akan menang mudah. Kan tadi 2 pertandingan sebelumnya kan menang susah tuh? Iya. Dari tim besar. Kita ke menang mudah kalau dari menang mudah. Saya menang mudah ini kelihatan. Dan Spanyol. Perkiraanku 4-0. Besar 4-0. Besar. Saya yakin Australia ini kayaknya memang tidak ada nilai plusnya kecuali David Alaba. Dan mungkin agak bias karena bawa pemain. Kayaknya Merino ada cetak gol. Merino, Yamal berapa tahu? Yamal 1. Nggak tahu ini kalau ini pemain starter atau tidak. Ozo apa? Siapa? Dia itu strikernya. Oyarzabal. Ya. 2. Anjay, kalau saya itu kayaknya motor serangannya Spanyol sih. Kalau saya speednya. Mau jawaban ngejinx atau jawaban yang betulan apa gitu. Kalau mau ngejinx tuh silakan. Serius ngejinx main dulu nak. Ngejinx mah dulu nak. Kalau saya yang ngejinx Ferran Torres hat-trick. Oke. 3-0 tuh. 5-0 tuh Ferran Torres hat-trick. Sisanya Yamal 1 sama Oyarzabal 1. Nah, ngejinx dia itu nak ngejinx, tapi enggak ditoki so begitu. Bagaimana ini Ferran Torres siapa tahu mode 2023 2024 2025 yang wah yang bikin kaget orang. Tapi secara real game blueprintnya apa? Tapi kalau saya jawaban betulan ngejinx dia tadi tuh. Ya paling Yamal lah. 1 sama Yamal sama Olmo. Jadi 2-0. Enggak, 5 tetap. 5. Wah, sama hat-trick Miguel Oyarzabal. Ya, oke. Aman. Dan Spanyol langsung melaju ke babak berikutnya. Iyalah. Oke. Masa nih. Kita ke pertandingan selanjutnya. Ada apa lagi? Portugal Kroasia. Oh, ini agak sulit ini. Sulit didapat pemenang. Kalau dari pengamatku nonton bola, kayaknya memang materi kayak ini hampir sama. Ya. Modric, Perisic dari Kroasia. Masa kalau kita mau hitung Ronaldo, kurang kontribusinya di Portugal di podium ini jujur di luar dari golnya kurang kontribusinya. Jangan tahu begitu. Memang kurang kontribusinya. Memang di masa lawan Uzbek yang harusnya kan bisa lah di dismantle, dihancurkan. Tapi pas lawan Kolombia, iya. Kayaknya memang Gonçalo Ramos di bawah tuh. Coba. Gonçalo Ramos. Wait. Di Portugal.
Kalau dari Portugal, kayaknya ini memang Ramos. Biar mulu. Iya di bawah. di bawah. Ronaldo Milan tuh. Dia ini bakal jadi pemecah kebuntuan kalau prediksiku. Kalau Ronaldo ndak perform. Dan Ronaldo itu antitesis dah. Iya. Ronaldo itu harus starter. Harus diganti. Bukan harus starter. Dan diganti atau tidak? Tidak, tunggu, harus starter. Terus harus starter. Dan firasatku kalau memang sudah buntu, kayaknya harus memang diganti. Menurutmu diganti? Menurutku. Tapi 3 laga tidak pernah diganti. Harusnya kayaknya Roberto Martinez memfavoritkan pemain sih. Bias lagi kembali ke pelatihnya. Mana yang pilih itu sebentar. Sebagai fans Portugal ya? Nah, sebagai fans netral mau saja. Apa? Mainin Ronaldo atau tidak? Starting atau tidak? Kalau saya tetap starting. Karena starting. Pengalamannya depan gawang itu bisa dipakai untuk finisher. Tapi seperti aku bilang, dia tidak perform di Piala Dunia. Nah, starting toh? Starting. Tapi tetap harus diganti. Kalau memang jelek. Tapi 3 match win tidak pernah diganti. Harusnya kalau pertandingan nanti lawan Kroasia, kalau mau lebih besar peluangnya, kalau memang banyak miss peluang kan, ya harusnya diganti. Dengar gue tuh. Dan Ronaldo tidak, perasaan gue tuh Cristiano Ronaldo bisa di sayap ya. Tapi kayaknya udah enggak ada space-nya ya. Jadi itu jadi finisher saja. Finisher itu pun terakhir gol lawan Uzbek. Yang berteriak I'm back. Bro, dan kayaknya lawan Kolombia kemana? Tapi dari game ini Kroasia Portugal sulit kalau kulihat. Dan sampai 2 penalti. Tidak, ini kalau dari pengamatanku saya bisa salah guys pengamatannya. Ya, bisa semua salah. Full gamenya 90 menit satu sama. Sampai 2 penalti. Satu sama. Berakhir di extra time dan sampai penalti. Siap. Dan firasatku entah saya lihat Portugal yang lolos. Kalau masuk kayak Gonzalo Ramos. Itu ya. Berarti diganti nanti deh. Harusnya. Kalau memang enggak perform. Tergantung Roberto Martinez. Tergantung lagi ini pelatih. Gonzalo Ramos itu bisa memanfaatkan peluang nah. Ya. Pecah telurnya bagus itu. Kalau dia let goal show itu. Let game. Gue ingat itu waktu lawan Barca lawan PSG. Dia yang cetak kurang ajar. Menit akhir. Ada ya. Gonzalo Ramos. Dan perkiraan pertandingan full gamenya itu 2-1. 2-1? Satu sama di 90 menit. Extra time tambah 1. Portugal menang. Kalau tahu? Kalau saya 2-1 lah. Asalkan tidak main gitu nomor 7 nak. Namanya sebut siapa? Untuk Iji. 2-1 juga. 2-1. Tapi asalkan tidak main nomor 7. Oke, pertandingan selanjutnya. Argentina Tanjung Verde. Waduh, ini Tanjung Verde ini semoga kuat-kuat lawan Argentina ini. Menurut gue ini salah satu timnas terkuat ini di bumi sekarang. Tapi bukan saya mau bilang bola itu bundar. Kayaknya memang susah ini Tanjung Verde untuk lolos. Ya. Sedikit harapan. Oke, kita prediksi langsung saja. Ya. Argentina Tanjung Verde. Messi 2 gol. Kalau saya Messi kuat-trik deh. 4-0 ini. Messi semuanya. Alvarez di bawah. Ya, di bawah semua, di bawah Alvarez. Coba lagi sebut semua dulu pemain Argentina. Messi 2. Saya prediksi Messi bakal cetak lagi 2. Menangnya oke, saya ikut kau 4-0. Messi 2. Siapa lagi? Enzo, Nikopas. Nikopas? Yo. Oke, Nikopas 1. Sebelah satu Paredes. Bukan Paredes. Emiliano Martinez cetak dia. Oh iya tahu. 4. Kukira deh. 4-0. Kukira saya Emiliano Martinez cetak gol. Si bisa tuh. Tapi kalau saya kuliah itu bakalan ada lagi gol bola mati ini dan siapa yang ngatur? Martinez lagi. Lagi dan lagi tuh pemain memang luar biasa, Pak. Martinez. Dibu. Yo. Yeah. Waktu lawannya paling kan ada yang POV dari lain tuh. Yang kamera dari fans. Dia tuh mengarahkan 3
Siapa lagi 3 pemainnya Argentina untuk arahkan begitu. Kan kalau sudah di shoot itu pasti nunduk pemainnya 3 atau bergeser gitu. Nah di situ gue lihat kejeniusannya Emi Martinez begitu. Selain yang refleksinya bagus kalau di tendangan adu penalti. Oke, kita tutup Argentina Tanjung Verde. Yoi. Prediksiku 4-0. Sama ya. Saya Messi 2, Martinez 1, sama Nico Pas. Kalau saya Messi Quadric sudah nih. Oke. Kita ke pertandingan selanjutnya. Siapa? Ada lagi? Kalau tim besar Belgia. Belgia beneran kah? Senegal. Iya. Bagus nih. Bas. Apa anda? Gas. Oke, Belgia. Kalau dari sisi squad, Senegal ini bagus loh. Kenapa bagus. Siapakah di Senegal kamu pemainnya? Mane, Jackson Martinez. Jackson Martinez. Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, kipernya juga bagus. Edward Mendy, mantan kiper Chelsea. Oh iya tuh Ismail Sarr juga jago nih kan ada. Kan aku bilang squadnya Senegal ini bagus. Iya. Oke, kalau dari secara gameplay, blueprintnya harusnya Belgia bisa lanjut lebih jauh sih. Tapi sayang nggak main jadi. Nggak main iya. Siapakah biasa dikasih main? Wait. Yang terakhir main itu Diaw. Iya, Mori Diaw. Artinya mainnya dari bawah? Iya, dari bawah. Bukan dari bawah sih, cedera gitu. Kalau dari sisi game break, bagaimana kau yang menurut ini game? Kalau saya Belgia Senegal. Tetaplah Belgia. Kalau ke Belgia, saya lihat tetap Belgia juga, tapi menang sulit. Iya sih. Dan sampai extra time. Dan itu pun hasilnya keseluruhan game 1-0. 1-0. Extra time saja, nggak sampai penalti 1-0. Sulit ini kayaknya. Karena Belgia ini bukan mendiskreditkan penyerang Belgia, pemain Belgia, penyerang Belgia tuh bagus-bagus serangannya, hanya kayaknya memang tidak terkoordinasi. Iya. Karena Belgia kulihat ini Belgia dekat telar tidak? Coba. Dekat telar. Bawa. Harusnya bisa jadi pembeda sih. Oh, sorry. Siapa tadi? Kalau saya ini kulihat kan 5 poin ini 2 kali seri. 1 kali menang, itu pun lawan Selandia Baru. Harusnya sih kan Senegal dia lawan. Bisa lah menang ini. Kalau saya sih, kau tadi berapa? 1-0. Saya sih. Itu pun yang cetak mungkin kalau saya dekat telar sih. Kalau saya tipis saya juga tipis. 1-0 juga. Tapi di extra time. Ya. Kok di real game-nya 90? Ya, 90 lah. Trossard. Yoi. Bukan meninggikan pemain Arsenal sekali lagi. Tapi kayaknya itu memang Trossard di penyerang di Belgia dia yang paling efektif. Ya. Kalau di antara semua. Lukaku melempem juga. Jamukuan itu deh. Dekat telar itu bagus sih untuk walaupun dia cetak kemarinnya lawan Australia, Selandia Baru, terus siapa? Itu pun bunuh diri. Jadi saya kalau bilang yang bakal menang Belgia. Yang cetak Trossard. Oke, di game apa lagi selanjutnya? Di tim besar? Nah, ada masih tim besar. Meksiko, Ekuador. Oke, kita tutup saja. Tutup saja. Sudah habis kuota tim besarnya, guys. Ya, nanti itu dibahas tim-tim kecilnya. Ya. Saat membuat kejutan. Ya, betul. Bagus ini. Thank you. Saya agak ini Match DFC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah. Assalamualaikum.